Ya, Leo. Selamat datang dan selamat datang kembali di Lentera Intuitif. Saya Iswana Sohendar. Leo, ini readingan kamu untuk kapanpun kamu nemuin video ini. Ya, kapanpun algoritma YouTube mengirimkan video ini ke beranda YouTube-nya kalian. Atau ya, aku rekam ini di akhir Maret sama awal April mungkin. Ya, Leo, di sini kamu punya Six of One. Aku nggak tahu ya, mungkin karena tadi aku aware gitu. Oh iya, sekarang akhir Maret, kemarin baru aja kita abis lebaran kayak semingguan yang lalu gitu. Di sini kamu punya Six of One. Aku ngerasa ada kemenangan yang sedang kamu nikmatin. Ya mungkin mungkin karena sekarang masih di nuansa lebaran juga. Ya mohon maaf lahir dan batin ya. Aduh, aku lupa lagi di beberapa video sebelumnya aku nggak sekalian apa ya, nggak sekalian mohon maaf lahir dan batin. Leo, eh ada ya tadi aku bilang ada kemenangan yang sedang kamu nikmatin dan mungkin itu bukan kemenangan yang kamu dapatkan dengan mudah juga. Perjalanannya cukup panjang, bisa sesederhana kamu yang kemarin udah ngelewatin bulan puasa, mungkin puasanya tamat, bisa sesederhana itu, atau mungkin konteksnya bisa lebih luas, mungkin bisa jadi ini soal passion atau soal apa ya, aku ngerasa ada passion project yang baru aja kamu beresin atau baru aja kamu tamatin dan wah ini apa ya, kayak euforianya masih kerasa sampai sekarang. Nggak tahu ya, mungkin kalau aku yang paling relate di hidupku adalah mungkin kemarin kamu abis namatin game yang kamu seru banget, kamu ya seru banget maininnya gitu. Ya kayak wah seru banget nih kemarin, masih masih berasa nih euforianya, bahkan sampai sekarang mungkin kalau ya kalau konteksnya game masih kamu buka lagi tuh save filenya buat ini masih ada yang belum aku beresin gak ya questnya kayak gitu, masih masih kamu rapiin gitu, atau ini gearnya udah beneran end game gak ya, aku mau coba farming lagi deh. Soalnya kerasa banget perasaan kalau kamu udah menangin sesuatu yang kamu dapetin dengan susah payahnya di sini. Iya, yeah, aku juga belakangan aku nggak main game sih, tapi ngelihat ini aku jadi kepikiran aku main game lagi kan sambil streaming. Di sini crossing the reading-nya ada Emperor, kamu butuh apa ya? Butuh sense of control kali ya. Jadi kalau aku ya balik lagi kalau ngomongin soal wah aku baru namatin game ini nih, atau aku baru baru beresin kerjaan ini nih yang aku passion projectnya, atau yang aku kerjain di waktu luang yang bukan profesional, kamu cari uang di situ ya. Kamu di situ butuh eh, butuh kendali. Soalnya kalau nggak dikontrol kamu bisa keasikan. Ya aku main Diablo 2 kemarin baru keluar eh, ekspansi barunya, tapi aku belum sempat mainin. Tapi kalau ngomongin Diablo 2 itu game yang gak akan pernah tamat kalau aku mainin. Udah tamat pun kayak masih ku ulik, masih ku cari kayak apa sih end game gear atau end game build yang cocok. Wah ini kayaknya bisa nih diulik, buildnya dibawa ke sini, atau yang banyak lah kayak secret boss yang masih aku, yang kadang masih masih aku cari-cari padahal gamenya udah tamat. Cuma kan kalau itu nggak dikontrol dengan baik, kapan aku beresin gamenya gitu, ini udah tamat mau aku mainin sampai kapan. Makanya butuh sense of control. Kalau nggak dikendaliin ya nggak kelar-kelar kerjaannya. Ada waktunya kita apa sih, put an end to something we've been working. Ya kalau kita kerjain sesuatu ya harus ada tamatnya, kalau aku pribadi sih mikirnya gitu. Walaupun belakangan aku mikir kayak game belakangan ini nggak dirancang supaya kita ngerasa tamat nggak sih. Iya kayak aku pun main Diablo 2 tuh kayak aduh tiap season ada lagi ya, ada resetnya lagi, season depan kudu apa ya, kudu farming dari awal lagi. Wah nggak akan tamat nih kalau aku terus-terusan begini. Sama kayak game yang lain, Magic the Gathering gitu. Dan mungkin hidup in general tuh kayak gitu ya, kayak kita udah beresin satu project atau beresin satu kerjaan, pasti nextnya ada hal lain lagi yang menunggu untuk kita kerjain. Kayak bikin apa ya, kayak ngerakit Gundam lah. Ada temenku yang hobi banget ngerakit Gundam, dia beres dari satu project pasti ada lagi apa sih, master grade yang atau perfect grade yang baru keluar, kayak ini kapan kelarnya coba. Makanya kita butuh sense of control, kita harus bener-bener tahu kapan waktunya buat berhenti, kapan waktunya buat ya udah ini
aku mulai lagi kerjaannya. Ya mungkin karena kemarin abis libur panjang juga kali ya, banyak libur lebaran kemarin. Ya aku ingat temanku itu karena dia masih single dan masih tinggal bareng orang tuanya, jadi kalau ada waktu luang kayak gitu dia pasti ngulik di kamarnya gitu, entah dia namatin game apa atau dia ngerakit Gundam. Jadi ya somehow di bawahnya ada The Empress. Ya sebelum aku cerita lebih panjang soal hobi yang rasanya nggak akan pernah habis, di bawah as the root of the readingnya kita punya Empress. Empress tuh emang kalau secara urutan dia sebelum The Emperor. Jadi sebelum kita punya kendali, sebelum kita punya kuasa atas hal yang apa ya ada kita nikmatin, ambillah kayak gitu. Kita harus punya resource ya. Ya dong, kalau nggak ada resource-nya, apa yang mau kita kontrol? Kita kan biasanya yang kita kontrol tuh kan ada materinya gitu. Aku pikir Empress tuh ada resource yang nggak terbatas, mau itu waktu, mau itu kayak uang mungkin ya kan. Beli Gundam kan nggak murah ya guys. Ya sama game-game yang belakangan kayak ekspansi Diablo 2 yang baru tuh kayak seharga gamenya, kayak setengah dari harga game normalnya gitu. Kayak aduh, kemarin aku mau langsung hilaf aja, langsung apa ya, langsung download, langsung beli, tapi bentar, ini setengah dari harganya deh, aku tunggu summer sale aja kali ya. Kemarin aku download Diablo 2 nya pas summer sale, soalnya dapat diskon 50%. Terus dilihat, waduh lumayan nih, ini masa harga kemarin gue beli gamenya aja harganya segitu dong, ini beli ekspansi. Jadi kan kalau uangnya nggak ada ya apa yang mau ditamatin. Dan di sini di sini aku ngerasa kamu secara material at least ada tuh ya uangnya atau bahannya atau waktunya cukup berlimpah di kamu. Dan di pas energinya ada 7 of 1. Aku ngerasa ini apapun yang kamu kerjain, kamu cukup komit di apa sih, dari 6 of 1 ke 7 of 1. Kamu mau dan kamu bersedia mempertahankan hobinya kamu. Mungkin di sini kalau kita ngomongin hobi ya, atau kalau kita ngomongin passion yang lain, kamu cukup keras kepala apapun yang orang bilang soal hobinya kamu atau apapun passionnya kamu di sini. Kamu bisa mempertahankan pendapat kamu atau argumen kamu. Jadi gak bisa dibilangin kayak ngapain kamu koleksi Gundam mahal-mahal, buang-buang duit, ya bodo amat. Kayak namanya hobi. Dan di atasnya ada Crowning the Reading, ada Ace of Swords sama Hero 4. Oke, 2 kartu ini cukup asing buat ya ini, apalagi Ace of Swords ya. Soalnya kalau ngomongin hobi kadang kita kasih masukan atau kita ngasih argumen yang rasional pun bisa mental gitu aja. Kesadarannya harus muncul dari diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Atau at least itu yang aku tahu sih. Ya beberapa orang yang aku ingetin atau yang aku tanya kenapa sampai segitunya dengan hobinya, biasanya nggak mudah untuk digoyahkan gitu keyakinannya. Kesadarannya harus muncul dari dirinya sendiri. Dan aku ngerasa kontrol yang tadi aku bilang di awal munculnya di sini dari diri kamu sendiri, Leo. Ya kamu sendiri yang ngerasa, oh sekarang kayaknya udah bukan waktunya lagi. Atau kalau ngelihat Heropat di Future Energy, mungkin kamu ngerasa ada prioritas lain yang harus kamu kerjakan saat ini. Ya bukan karena orang lain mengingatkan kamu, bro harusnya lu ngerjain ini nih, atau bro deadline-nya udah deket, lu beresin dulu deadline-nya, kayak hobinya bisa ditunda dulu, enggak. Tapi kamu sendiri yang sadar kalau aduh ini nggak bisa nih, ini prioritas, kayak apa ya, entah itu prioritas kalau ngelihat Harapan mungkin ada tanggung jawab di keluarga kayak gitu, entah itu kudu mudik atau ya kudu mudik soalnya orang tua udah nanyain kapan kamu pulang kayak gitu. Kayak aduh nggak bisa, hobinya aku tinggal dulu, sorry guys, kayak gitu. Kayak anak-anak yang nongkrong di Discord biasanya kalau musim liburan mereka kan, gak tahu sih, ada temenku yang begitu, waktunya mudik dia ikut mudik gitu, nggak nggak di Discordnya biasanya langsung absen gitu mendadak. Nih orang kemana, biasanya tiap malam ada, tapi dia waktunya mudik ya udah mudik. Dan aku ngerasa kesadarannya itu nggak bisa diingetin sama orang lain, harus muncul dari diri kamu sendiri. Ya Page of Swords di questionnaire-nya,
Kalau ngomongin page, apalagi di sini short, ada kesadaran baru yang tadi aku bilang di atas, dan mungkin kamunya masih agak apa ya, agak menerka-nerka atau masih belum fasih dalam mungkin tanggung jawabnya. Ada harapan di sini dalam mengemban tanggung jawab baru kamu ini. Nggak tahu ya, mungkin kalau aku pribadi kayak mungkin ya umurku udah segini juga, aku nggak bisa terlalu apa ya, aku nggak bisa lama-lama depan komputer main Diablo 2 juga sih. Dulu waktu masih sekolah atau baru-baru lulus sekolah, ada tuh waktunya aku begadang 3 harian buat ngejar apa ya, buat namatin Diablo. Tapi sekarang walaupun gamenya ada dan walaupun grafiknya udah diperbarui kayak gitu ya, nggak ada waktunya. Ada tanggung jawab lain, ada kerjaan lain yang harus aku fokusin. Awal-awal mungkin terasa kayak agak apa ya, kerasa banget kalau aku nggak tahu apa-apa nih di sini. Kayak, aduh gimana ya ngerjainnya, atau aduh kok aku nggak familiar ya dengan tanggung jawab ini, gimana cara ngerjainnya, gimana baiknya. Tapi di sini environmentnya ada Nine of Coins tuh aku selalu bilangnya dia versi minor arcana dari The Empress. Jadi kamu yang mungkin sekarang masih menerka-nerka, masih tersandung di sana sini untuk mengambil tanggung jawab kamu yang baru ini, didukung oleh lingkungan kamu sekitar kamu yang apa ya, yang berkelimpahan. Dalam artian kalaupun kamu salah di sini nggak apa-apa, nggak akan rugi-rugi amat gitu. Kayak kamu mungkin nggak biasanya pulang mudik lebaran, terus makanya kamu nggak tahu, tiba-tiba kamu kejebak macet aja di jalan, atau tiba-tiba nggak dapet tiket bis aja soalnya kamu nggak tahu kalau mudik lebaran tuh tiketnya sebulan sebelumnya udah habis kayak gitu. Dan ternyata tiket mudik lebaran tuh lebih mahal dari hari biasa. Bahkan itu kalau yang nggak biasa langsung kaget ya, lah kok mahal, atau loh kok ini gimana aku kehabisan tiket bis. Biasanya aku kemarin kalau nggak lebaran tiket bis gampang banget dicarinya. Nah di sini kamu nggak terlalu masalah soal itu. Kayak kalaupun ada ongkos lebih yang harus kamu keluarin ya nggak apa-apa, uangnya ada kok lebih. Atau kalaupun harus coba transportasi lain yang agak mahalan dikit, nggak apa-apa sih. Jadi kalau ngomongin soal tanggung jawab baru yang harus kamu emban, emang iya beberapa bulan pertama mungkin kamu bakal ngerasa aduh gimana ya, agak agak apa ya, kayak bukan culture shock kali ya, responsibility shock kali. Soalnya ada tanggung jawab baru nih, sama kayak masuk kerjaan baru gitu kali ya. Kita bakal ada di fase dimana kita belum terbiasa dengan job desk-nya atau dengan lingkungan kerjanya. Tapi aku ngerasa di sini kamu cukup diberkahi dalam perjalanannya, jadi kamu nggak dikasih kekurangan uang lah, at least. Kalau kita ngomongin soal materi ya, kamu nggak dikasih kekurangan uang di sini. Di atasnya ada hopes and fear-nya, ada Five of Swords, ketakutannya. Ini bakal apa sih? Kamu yang tadinya semangat, di sini kayak 7 sama 6-nya tuh semangatnya kamu, passionnya kamu ketemu dengan apa sih, clash of logic kalau aku bilang. Gak tahu sih, aku baru kepikiran istilah itu barusan banget. Kayak clash of logic dimana semangat kamu berbenturan dengan realitas yang ditemui di lapangan. Kamunya semangat tapi ternyata di lapangan kamu nemuin kayak ada banyak banget masalah yang kamu nggak expect di awal, yang kamu nggak sangka kamu bakal nemuin masalah serumit ini. Dan ini gimana ya, kayak tadi gue bilang nih, Page of Sword ini gimana ya cara cara nyelesainnya. Jadi takut-takutnya malah apa sih, karena kamu mulainya dengan semangat, preparasinya malah jadi kurang. Gak tahu ya, kadang aku ngerasa gitu sih, kalau kita mulainya dengan semangat ada aja gitu hal di luar kendali, hal di luar dugaan kita yang bakal muncul. Aku lebih setuju atau aku lebih seneng mulai sesuatu dari itu sih, dari prepare sih, dari prepnya. Aku biasanya kalau mulai sesuatu kadang agak ogah-ogahan gitu, apalagi hal yang baru ya, agak ogah-ogahan, nggak terlalu semangat sih. Soalnya aku lebih fokus ke gimana cara prepare-nya, ngadepin masalah yang mungkin bakal terjadi di hal yang baru itu. Di outcome-nya ada Seven of Coins, dari yang tadi Seven of One ketemu di endingnya ada Seven of Coins. Ini lebih apa ya, lebih long term, lebih berkepanjangan.
Kalau kerjaan, ini kerjaan yang menuntut kamu untuk berkomitmen dalam jangka panjang. Jadi nggak sebulan 2 bulan nih kontraknya. Dan itu juga bisa bikin kamu agak, kalau ngomongin semangat bisa agak kendor kali ya ke depannya. Tapi ya itu tadi aku bilang, kita nggak bisa mulai hal yang baru, entah itu kerjaan, passion atau hobi, cuma dari semangat doang. Kalau ngomongin page, di sini ada Ace of Sword, ya Page of Sword, ketemu Ace of Sword sama Five of Sword. Kayak sword in general tuh selalu selalu logis, selalu uh, kemampuan kita untuk mencerna sesuatu dari dari sudut pandang yang lebih logis. Kita mencerna faktanya, kita mencerna kayak teorinya bahkan. Jadi uh, kalau kita nggak bisa realistis dalam melihat sebuah situasi atau kondisi, agak susah tuh. Ya bawaannya bawaannya pengen pengen menang aja gitu. Kayak Six of One, ambisinya ada, kayak sense of victory-nya atau kemenangannya ada, tapi kalau nggak dibarengi dengan kepala yang logis, kepala yang, aku bilang kalau logis tuh selalu dia ada rencananya ya. Apapun kalau nggak ada rencananya, apapun kalau nggak ada step by step terstrukturnya gitu, aku nggak ngerasa itu hal yang logis kayak gitu. Itu masih angan-angan aja, itu masih masih ambisi aja gitu. Kadang aku mempertanyakan ini, bentar, lu punya lu punya cita-cita, lu punya ambisi, tapi step by stepnya udah ada atau belum? Kadang aku selalu nanya kayak gitu sih, terutama ke diriku sendiri kalau pengen bikin sesuatu. Soalnya kalau belum ada step by stepnya, strukturnya kayak gitu, kayak Nine of Coins, Seven of Coins, dia kan terstruktur, jelas gitu, ada tahapan-tahapannya. Jadi begitu terjun ke hal yang baru, ya udah diikutin prosedurnya. Dan biasanya kalau semangat itu, ambisi itu redupnya ketika harus ngadepin prosedur, ketika harus ngadepin SOP yang ternyata wah butuh waktu lama nih. Jadi kesabarannya butuh di situ. Mungkin itu yang tadi aku bilang di awal soal emperor yang ngasih kontrol soal semangat yang kamu miliki sekarang. Semangat kalau dibiarkan berkobar begitu saja di awal, pertengahan dia bakal redup dan habis. Kita butuh kendali soal semangatnya kita, soal ya passionnya kita, mau itu soal kerjaan atau hobi ya. Ya aku nggak ngelihat ada narasi yang bilang kalau ini love reading juga ya. Sorry kalau yang ngarep ini bakal jadi love reading, Leo. Iya, jadi aku pikir ini gimana caranya kamu mengatur atau mengkontrol semangatnya kamu di awal supaya dia bisa bertahan sampai ke akhir, supaya di tengah-tengah kamu nggak kehabisan napas, nggak kehabisan semangat, tetap bisa konsisten ngerjain apapun yang pengen kamu kerjain atau apapun yang harusnya kamu kerjain di sini. Gitu kali ya Leo untuk readingan kamu kali ini. Iya, akhir Maret ke awal April ini. Semoga bermanfaat ya Leo. Thank you banget buat supportnya, buat likes, komen, sama jam tayang yang udah kamu tinggalin di video ini. Sekali lagi terima kasih Leo. Kita ketemu lagi di readingan kalian selanjutnya.